kepada ibu-ibu PKG 6 yang hari ini berkesempatan bergabung dalam pembahasan pemahaman tentang budaya positif di materi guru penggerak. Di sini saya hanya akan memaparkan pemahaman saya saja. Nanti kita juga sambil sharing-sharing saja, sambil ngobrol berdiskusi tentang budaya positif, baik itu di sekolah maupun di rumah. Saya izin presentasi ya Bu ya. Apakah PPT saya sudah ada di layar ibu-ibu? Sudah? Yuk, sudah. Terima kasih. Tentang budaya positif yang ada di lembaga terkait ini, yang pertama adalah sesi kita, agenda kita pada hari ini yang pertama adalah pembukaan, kemudian saya akan memaparkan materi tentang pemahaman saya tentang konsep budaya positif, kemudian contoh penerapan yang sudah saya lakukan, kemudian akan bertukar pikiran juga tentang perasaan saya setelah menerapkan budaya positif, dan yang terakhir yaitu penutup. Baik, ibu-ibu, kita mulai saja. Untuk yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma. Perubahan paradigma ini kita ambil contoh, coba ibu-ibu menggenggam tangan ibu-ibu semuanya. Menggenggam tangan, di dalam tangan itu seolah-olah ada hal yang sangat penting buat ibu-ibu, ya, buat rekan-rekan semua. Di situ ada tulisan atau catatan kecil yang Anda tulis, kemudian dalam genggaman itu ibu-ibu genggam yang erat. Nah, di situ ketika nanti ada teman atau orang lain yang akan mencoba dengan sekuat tenaga untuk membuka tangan genggaman ibu-ibu semua dengan rayuan, misalnya dengan digelitik atau dengan bujukan yang lain, kira-kira bisa nggak membuka itu? Terus penyebabnya apa yang membuat panjenengan semua tidak mau membuka genggaman tangan itu? Mungkin ada yang mau menjawab atau mau bertukar pikiran? Ada, monggo silakan. Ini apa sih maksudnya sebuah pikiran genggaman ini kita maksudkan itu orang atau benda atau sesuatu yang berharga? Sesuatu yang berharga yang sudah ditulis di dalam sebuah kertas, kemudian kita taruh dalam genggaman itu, kemudian ada teman kita yang berusaha untuk membuka itu. Kira-kira yang ibu-ibu lakukan itu apa? Apakah akan membuka tangan itu karena dibujuk dengan rayuan atau karena godaan yang lain, misalnya dikelitik dan lain-lain, atau misalnya membuka diri dengan sukarela? Kalau pendapat saya pribadi sih tergantung ya Bu ya. Ketika apa yang kita catatkan itu memang sesuatu hal yang tidak kita inginkan untuk orang lain tahu, tentunya kita akan menggenggamnya sangat erat sekali dan tidak akan memberikannya kepada orang lain. Tetapi kalau yang kita genggam benda berharga itu walaupun berharga tetapi ini bermanfaat untuk orang lain, tetap kita akan share. Tapi kalau ini penting dan itu memang tidak boleh ditunjukkan ke orang lain, tentu saja akan kita genggam erat dan orang lain itu tidak akan kita bolehkan
walaupun dengan bujuk rayu apapun. Terima kasih Bu Indra atas jawabannya. Betul sekali, berarti intinya adalah kontrol itu berada pada diri kita sendiri. Ketika kita ingin membuka, maka kita buka. Ketika kita tidak ingin, maka tidak akan kita buka. Itulah teori kontrol yang ada pada diri kita sendiri. Jadi yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Jadi meskipun dengan bujukan, rayuan dan lain-lain, kita tidak akan melepaskan sesuatu yang itu tidak sesuai dengan kita, begitu ya. Kemudian untuk selanjutnya yaitu disiplin positif. Disiplin itu apa sih? Kita sering mengkaitkan bahwa disiplin itu adalah sesuatu hal yang saklek, itu adalah aturan. Terus kita juga berpikir bahwa disiplin itu pasti ada hukuman. Seperti itu. Ternyata disiplin itu adalah motivasi seseorang untuk berubah, untuk menjadi lebih baik sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian teori disiplin positif yang pertama itu adalah motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan. Yang pertama adalah motivasi. Saya mau bertanya sama ibu-ibu, motivasi kita ketika kita melakukan sesuatu itu apa? Misalnya kita itu akan melakukan workshop yang sederhana saja, atau kita melakukan datang ke sekolah tepat waktu. Sebenarnya motivasi manusia itu ada 3. Yang pertama adalah yaitu ingin menghindari hukuman. Jadi takut dihukum, makanya dia berangkat pagi-pagi. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan. Oh, saya tak berangkat pagi karena nanti ada hadiah yang akan saya terima, atau ada pujian yang akan diberikan orang lain kepada kita. Itu motivasi yang kedua. Dan motivasi 1 dan 2 ini adalah motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi dari luar. Ketika seseorang yang kita takuti itu tidak berada pada lingkungan sekolah, misalnya kita berangkat sekolah pagi karena kita menghindari hukuman dari kepala sekolah, atau kemudian karena kita ingin mendapatkan imbalan dari kepala sekolah atau mendapatkan pujian dari kepala sekolah, maka motivasi ekstrinsik ini ketika kepala sekolahnya itu tidak masuk, maka dia akan berangkat siang tidak apa-apa, berarti kan itu perubahannya karena orang lain. Nah, sedangkan yang ketiga itu motivasi untuk melakukan hal positif itu karena menghargai diri sendiri. Oh, ternyata itu dengan berangkat pagi itu adalah kewajiban saya sebagai guru, menghargai nilai-nilai yang ada pada diri kita sendiri. Jadi berubah menjadi lebih baik itu karena diri kita, karena motivasi yang ada dalam diri kita, kan dari motivasi luar, karena motivasi luar itu bersifat sementara. Kemudian di situ ada hukuman dan penghargaan. Terkait dengan hukuman dan penghargaan, di hukum itu kadang penghargaan itu adalah hukuman sendiri bagi seseorang. Bisa jadi dihukum oleh penghargaan. Ada istilah seperti itu, dihukum oleh penghargaan. Kenapa? Seringkali kita itu melakukan sesuatu karena kita tergiur akan sebuah penghargaan atau imbalan. Nah, ini sangat memiliki dampak negatif baik jangka pendek maupun jangka panjang untuk manusia itu sendiri. Karena ketika melakukan sesuatu karena sebuah hukuman, takut dihukum, atau menginginkan sesuatu karena penghargaan, ya itu pasti berubahnya tidak akan lama, hanya bersifat sementara, karena itu adalah motivasi ekstrinsik yang ada pada manusia. Kemudian hukuman itu kenapa penghargaan itu kenapa berdampak negatif? Seringkali kita pada lembaga kita, khususnya di lembaga kita masing-masing, itu kan kita sering mendisiplinkan anak dengan menggunakan penghargaan, misalnya dengan mendapatkan bintang. Siapa nanti yang barisnya baik nanti dapat bintang 1. Nah, otomatis pasti itu sangat ampuh bagi kita
kita untuk saat ini mungkin sangat efektif untuk mendisiplinkan anak-anak dengan penghargaan. Maka ketika kita bilang seperti itu, anak-anak akan otomatis dia akan menurut sama kita, dia akan mengikuti semua keinginan kita. Namun itu semua memiliki nilai-nilai negatif. Nilai-nilai negatif itu yang pertama adalah penghargaan itu tidak efektif. Kenapa dikatakan tidak efektif? Karena penghargaan itu hanya memberikan motivasi kepada anak itu sebentar, hanya hari itu saja. Di lain hari mungkin dia akan melakukan kesalahan yang sama. Nah, kemudian yang kedua, penghargaan itu bisa merusak hubungan. Kenapa penghargaan itu bisa merusak hubungan? Karena ketika kita memberikan penghargaan kepada salah satu murid, misalnya karena dia itu hari ini pintar, barisnya pintar, terus kita beri penghargaan dengan bintang, misalnya dengan anak yang lain akan berpikiran seperti ini. Ih, aku nggak suka sama anak yang itu. Anak itu disayang guru karena setiap hari dia mendapatkan bintang. Saya itu, dia merasa yang lain ini rendah diri, saya nggak bisa melakukan itu. Berkecil hati, buktinya seperti itu. Jadi mereka akan membenci temannya yang baik. Nah, itu adalah dampak negatif dari penghargaan. Yang kedua, yang ketiga adalah penghargaan itu bisa mengurangi ketepatan. Ketepatan dalam arti mungkin hari ini anak yang mendapatkan penghargaan itu pas lagi baik, misalnya pas barisnya baik hari ini saja, padahal sebelum-sebelumnya atau setelahnya dia itu barisnya tidak baik. Maka anak yang terbiasa dengan sudah mengikuti aturan disiplin, dia akan merasa yang seperti nomor 2 tadi, berkecil hati. Jadi penghargaan itu tidak tepat sasaran, karena setiap anak memiliki karakter sendiri. Kemudian yang ketiga adalah penghargaan itu bisa menurunkan kualitas. Kualitas seperti apa? Kualitas yang ketika kita misalnya dengan disiplin itu anak-anak akan mampu bekerja dengan lebih rapi. Kemudian misalnya dalam mengerjakan soal dia akan bekerja dengan cepat. Siapa yang nanti selesai duluan, misalnya seperti itu, yang selesai duluan akan mendapatkan bintang. Nah, dia kan jadi cepet-cepetan. Sedangkan dengan dia bekerja cepat itu, kualitas dari hasil kerjanya pun juga pasti akan berbeda. Jadi kenapa penghargaan itu menurunkan kualitas, seperti itu alasannya. Kemudian selanjutnya yaitu penghargaan bisa mematikan kreativitas. Kita sering ya ibu-ibu ya di TK itu biasanya kita seperti ini. Siapa yang bisa mewarnanya seperti Bu Guru, dia akan mendapatkan hadiah, misalnya seperti itu. Siswa akan cenderung meniru kita untuk mewarnainya persis seperti kita. Jadi dia tidak punya kreativitas. Misalnya Bu Guru menggambarkan bunga itu warna merah, cenderung siswa akan belajar untuk mewarna bunga itu warna merah juga, mengikuti kita, karena nanti yang menggambarnya kayak Bu Guru nanti akan dapat bintang. Nah, itu sudah hilang kreativitasnya. Seharusnya dia bisa berkreativitas dengan menggambar bunga itu warna kuning dan lain sebagainya. Dia hanya akan berpacu kepada satu tujuan, gimana saya bisa mendapatkan penghargaan itu dari Bu Guru. Jadi tujuan dia adalah penghargaan. Kemudian penghargaan sebagai penghukum. Kenapa dianggap sebagai penghukum? Ketika penghargaan itu kita lakukan, kita berikan secara terus-menerus setiap hari, berganti hari, minggu, bulan, dan tahun, kita akan menanamkan pada anak pola pikir mengharapkan imbalan. Imbalan ketika dia melakukan sesuatu. Itu seperti kita menghukum dia bahwa dia itu tidak bisa melakukan apapun tanpa adanya penghargaan. Jadi yang dia cari adalah penghargaan. Itu dalam jangka waktu yang lama. Nah, sebaiknya kita menanamkan karakter-karakter itu
dengan memberikan pilihan-pilihan, memberikan gambaran untuk memunculkan motivasi intrinsik. Jadi ketika kita mengharapkan anak-anak itu disiplin, tidak harus dengan penghargaan, tapi bisa kita gunakan dengan kata-kata yang positif, kemudian memberikan contoh, itu juga salah satu cara kita untuk mendisiplinkan anak-anak supaya lebih baik lagi tanpa adanya penghargaan atau hukuman. Dan hukuman ini biasanya itu akan kita ingat selalu hingga kita dewasa. Betul nggak ibu-ibu? Ibu-ibu pernah nggak waktu SD atau SMP kejadian yang sangat sangat menyakitkan ketika kita menerima hukuman dari guru-guru kita? Nah, itu pasti akan kita ingat sampai sekarang. Nah, seperti itulah sistem kita ketika kita menerapkan hukuman kepada anak, itu dia akan ingat selamanya. Jadi tidak bisa hilang dari pikiran anak-anak itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah untuk penerapan disiplin positif, yaitu kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia memiliki kebutuhan dasar. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup ini meliputi sandang, pangan, papan, dan ketika itu tidak terpenuhi, maka cenderung seseorang itu akan bersifat negatif. Misalnya dengan ada seorang siswa itu di rumah tidak sarapan, misalnya nanti di sekolah dia akan mengambil makanan temannya. Semua perilaku anak-anak yang negatif itu pasti berawal dari kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Kemudian ada kebutuhan kasih sayang. Kasih sayang ini biasanya anak itu akan kita sangat paham sekali ya Bu ya, dalam dunia anak-anak di TK pasti dia akan bahasa Jawanya itu ngalem sama bu guru, itu karena dia kekurangan kasih sayang dari orang tuanya. Kemudian rasa diterima itu biasanya itu bisa kita identifikasi ketika anak itu diam, terus dia itu suka menyendiri, suka asik dengan dunianya sendiri, berarti dia kebutuhan dasarnya rasa diterimanya itu kurang. Jadi dia mengalihkan perhatiannya itu kepada dirinya sendiri. Kemudian kebebasan dalam arti di sini itu ketika anak di kelas itu sangat tidak bisa dikendalikan atau dia bermain sebebas-bebasnya, berarti dia di rumah kurang kebebasan itu. Jadi makanya dia melampiaskan kebebasan itu di sekolah. Nah, ini juga bagi kita sebagai orang tua juga harus kita perhatikan tentang kebutuhan dasar manusia, terutama anak kita di rumah. Kemudian kesenangan itu dia akan mencari apa yang membuat dia itu tersinggung di kelas. Biasanya cenderung dia itu akan misalnya menarik tasnya ketika temannya itu jatuh, dia akan bahagia. Dia itu mencari kesenangan karena kebutuhan akan kesenangan dia itu tidak terpenuhi. Kemudian penguasaan itu memerintah, dia dianggap seorang yang penting, seperti itu. Ketika itu dia tidak menerimanya, pasti dia akan berbuat semena-mena kepada temannya. Nah, itu tentang kebutuhan dasar manusia. Baik, kita lanjutkan. Yang ketiga adalah tentang posisi kontrol. Posisi kontrol yang harus kita ambil ketika kita menghadapi kasus-kasus di kelas itu ada 5. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Nah, posisi kontrol ini adalah cara kita menghadapi siswa atau anak kita di rumah. Nah, kira-kira posisi kontrol apa nanti yang biasanya kita ambil saat kita mengajar maupun di rumah? Nah, kita belajar mulai dari penghukum. Yang pertama, posisi kontrol penghukum ini cenderung menggunakan nada-nada tinggi, nada-nada mengancam.
misalnya patuhi aturan saya atau awas kamu akan mendapatkan sanksi atau hukuman seperti itu. Nah, itu posisinya adalah menghukum. Jadi siswa atau anak itu tidak memiliki waktu untuk membela diri atau menyampaikan alasan kenapa dia melakukan hal yang negatif. Jadi guru itu hanya percaya bahwa apa yang dia lakukan itu benar. Jadi dia hanya bersifat mengancam. Itu dilakukannya dengan nada-nada yang tinggi. Kemudian yang kedua yaitu posisi kontrol membuat merasa bersalah. Nah, dalam posisi kontrol ini bahasanya itu cenderung halus. Misalnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali kamu harus melakukan seperti ini? Berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Kamu gak kasihan sama bu guru? Misalnya seperti itu. Nah, itu nada-nada halus, namun itu sangat menyakitkan, sangat membebani mental anak karena dia akan merasa bersalah. Oh iya, aku kasihan sama bu guru karena melakukan ini. Nah, itu nada-nada yang sebaiknya kita hindari dengan perkataan-perkataan yang sebenarnya halus maksud kita, namun itu sangat menyakiti kepada mental anak-anak. Kemudian yang ketiga adalah posisi kontrol sebagai teman. Nah, posisi kontrol sebagai teman ini contohnya apa? Yaitu ketika anak-anak melakukan kesalahan, ketika dia melanggar sesuatu, misalnya dia tidak mengerjakan tugas dengan baik, terus kita bersifat sebagai teman. Kenapa Anda bisa melakukan ini? Oh ya wis, tidak apa-apa wis, nanti bu guru yang betulkan, misalnya seperti itu. Nah, dia akan cenderung mempercayai kepada si guru yang satu ini. Dampaknya dia akan bergantung kepada satu guru ini. Kemudian ketika nanti ada guru lain yang mengajar, dia pasti akan bersikap negatif. Dia nggak suka sama guru yang baru. Dia lebih suka guru yang lama yang bersifat sebagai teman, yang akan menyelesaikan semua kewajibannya, yang akan memberikan solusi kepada semua masalahnya. Nah, itu adalah posisi kontrol sebagai teman. Kemudian ada posisi sebagai pemantau. Sebagai pemantau ini biasanya adalah dengan menggunakan kata-kata yang tegas namun halus. Misalnya, kamu hari ini tidak mengerjakan PR ya, berarti kamu tahu kan konsekuensinya hari ini. Berarti kamu harus nanti waktunya istirahat, nggak boleh istirahat, kamu harus tinggal di kelas. Dia cenderung guru yang satu ini mengutamakan nilai, mengutamakan selesainya sebuah tugas itu. Jadi terstruktur, lebih ke daftar, ke sanksi atau konsekuensi. Kemudian yang kelima adalah sebagai manajer. Manajer itu dia akan mencari menyelesaikan sebuah permasalahan itu dengan 3 macam cara. Nanti kita bahas di restitusi. Ya, manajer itu dia tidak akan menggunakan kata-kata yang halus maupun dengan kata-kata yang kasar, tapi cenderung ke bertanya, ngobrol, face to face, istilahnya seperti itu. Dari cara yang manajer itu, guru itu akan memberikan solusinya dengan memberikan gambaran-gambaran. Ada apa? Kenapa kamu tadi tidak mengerjakan PR? Misalnya seperti itu. Nanti siswa akan mengutarakan pendapatnya, misalnya dengan karena saya tadi bangunnya itu kesiangan, terus tadi malam itu ada. Nah, guru mendengarkan itu dulu. Kemudian akan memberikan gambaran-gambaran antara sisi positif dan negatifnya, kenapa dia jika dia tidak melakukan itu. Kemudian akan memberikan motivasinya itu nanti yang mencari itu adalah siswa itu sendiri. Jadi guru itu tidak mencarikan solusi, namun memberikan pilihan-pilihan yang baik
kepada siswa sehingga dia bisa menghargai dirinya sendiri, bisa menyadari sikapnya sendiri dari pilihan-pilihan yang diberikan oleh guru itu tersebut. Nah, posisi manajer itulah yang sangat baik yang harus kita gunakan sebagai guru maupun sebagai orang tua di rumah. Kira-kira posisi apa yang ibu-ibu lakukan selama ini? Boleh nanti ditulis di kolom chat. Posisi kontrol apa yang biasanya digunakan? Apakah itu penghukum atau pembuat merasa bersalah, atau sebagai teman, atau pemantau, atau bahkan ibu-ibu sudah mempraktekkan yaitu manajer? Nanti silakan ditulis di chat yang ada di bawah itu ya ibu-ibu ya. Silakan ditulis di situ. Kemudian disiplin positif. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dulu itu disebut sebagai kesepakatan kelas. Kalau sekarang itu diganti dengan nama keyakinan kelas. Kenapa? Karena ketika kita melakukan kesepakatan, kita hanya sepakat, hanya berhenti di titik itu, sepakat. Jadi tidak misalnya nanti yang datang terlambat akan mendapatkan hukuman, misalnya seperti itu. Dia hanya sepakat saja, dia tidak meyakini bahwa itu hal yang baik. Dengan datang disiplin itu merupakan hal yang baik, dia tidak akan punya istilahnya, dia tidak akan melakukannya karena dia hanya sepakat saja. Sepakat itu tidak harus melakukan. Dan sekarang di Merdeka Belajar itu diganti dengan keyakinan kelas. Yakin nggak dengan kesepakatan kita? Misalnya keyakinan kelas itu bisa kita bentuk antara guru dan siswa yang ada di kelas tersebut. Misalnya kita membuat keyakinan kalau habis bermain harus dikembalikan, seperti itu, membuang sampah harus di tempatnya, kemudian mengerjakan tugas itu sendiri. Nah, itu kita sepakati bersama anak-anak. Jadi anak-anak itu tahu, bukan guru yang membuat kemudian mensosialisasikan. Ketika anak tidak melakukan apa yang dibuat, peraturan yang dibuat oleh guru tadi, guru menghukum. Nah, bukan seperti itu. Jadi keyakinan kelas itu lebih ke diskusi. Nah, ini bentuk Merdeka Belajar. Mereka bebas untuk berpendapat bagaimana caranya biar kelas itu nyaman. Jadi kita bicarakan dengan anak-anak. Nah, ini memang untuk di desa itu kan sesuatu hal yang butuh perjuangan. Namun tidak salahnya jika kita berusaha untuk mencoba, sama-sama belajar. Kemudian yang terakhir yaitu ada segitiga restitusi. Restitusi itu apa sih? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, jadi kita itu memberikan proses menciptakan, bukan memberikan solusi untuk kesalahan mereka, namun menciptakan kondisi atau memberikan pilihan bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, di segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu saat kita menghadapi kasus dengan anak-anak adalah dimulai dengan menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu contohnya seperti apa? Ketika ada anak yang bertengkar sampai berkontak fisik misalnya dengan adu fisik. Nah, itu kan dia dalam kondisi emosi yang tidak stabil. Nah, kita harus menstabilkan emosinya dulu, menstabilkan identitas dulu. Dengan cara apa? Itu kita bisa mengambil langkah yaitu dengan pegang siswa tersebut, kemudian suruh dia mengambil nafas misalnya. Ketika dia nanti emosinya sudah stabil, nah itu kita akan mulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang bisa mengidentifikasi
atas permasalahan itu, sebenarnya dia itu melakukan itu karena apa, ya. Kemudian ketika dia melakukan pertengkaran dengan temannya, yang pertama tadi kan suruh dia ambil nafas, kemudian suruh dia segera mungkin untuk menghentikan aktivitasnya jika dia tidak bisa dengan cara kita pegang tadi. Kemudian kita amati dulu dia, biarkan dia diam dulu sejenak. Kemudian setelah dia mulai reda, dia bisa melanjutkan aktivitasnya. Kemudian kita sambil kita tanya-tanya, kalau usia kita bisa kita tanya pas waktu setelah kejadian itu gitu ya. Jadi tidak kita tanya itu di dalam kelas ketika kondisi itu ramai, ketika dia melakukan kesalahan kita langsung menegurnya, jangan diam atau ambil nafas di depan teman-temannya. Nah, kita dekati saja dulu, kita hentikan dulu aktivitasnya, kita suruh ambil nafas, kemudian dia boleh melakukan aktivitasnya. Nanti baru setelah proses pembelajaran selesai, biarkan dia tinggal di kelas dulu. Nah, di situ dia nanti kan sudah emosinya sudah reda. Nah, di situ kita bisa tanya. Kemarin itu saya menggunakan ini sebagai restitusi ini sebagai aksi nyata saya. Sebenarnya aksi nyatanya itu demonstrasi kontekstual, demonstrasi kontekstualnya itu adalah membuat skenario kemudian mempraktikkan bersama anak. Jadi bukan saya pesimis bahwa anak TK tidak bisa menghafalkan sebuah percakapan seperti itu. Jadi saya menggunakan kasusnya dulu, saya buat videonya dulu, baru saya buat skripnya, yaitu skenario-nya. Nah, karena kita paham ya ibu-ibu ya, di TK itu kan setiap hari pasti ada kasus yang harus kita tangani. Pasti setiap hari ada. Nah, kemarin itu kebetulan yang terjadi di kelas saya itu ada anak yang tiba-tiba itu menangis seperti itu, menangis dengan keras. Ketika kita mendengar itu, kita kan pasti refleks, ada apa? Kenapa kamu menangis gitu? Itu respon pertama saya juga seperti itu. Kemudian ada teman, ini loh Bu, gara-gara si A, ya dibully, istilahnya seperti itu. Kemudian waktu pulang sekolah itu saya tanya dengan menstabilkan identitas terlebih dahulu, yaitu dengan menanyakan gimana kabarnya, apa yang terjadi hari ini, apa yang tadi dilakukan di kelas. Nanti tanpa kita tanya, kamu tadi buat si B menangis ya, tanpa kita tanya seperti itu, anak itu pasti akan bercerita sendiri, mengalir. Jadi kita ciptakan suasananya senyaman mungkin untuk anak-anak bercerita. Ketika kita bertanya apa yang terjadi, misalnya apa yang kamu lakukan tadi di kelas, dia akan bercerita, oh saya tadi itu loh Bu, ini. Dia akan memberikan jawaban-jawaban sesuai dengan pikirannya sendiri, bukan karena kita. Nah, kebetulan pas hari itu saya tanya, apa yang tadi terjadi di kelas? Dia bertanya, itu loh Bu, tadi itu saya itu bilang bahwa si B itu loh pakai pampers gitu, katanya si A. Si B itu pakai pampers, kemudian pampersnya kelihatan, kan aku jadi kayak membuli gitu, ngasih tahu teman-temannya seperti itu. Oh seperti itu. Terus kita tanyakan, tahu nggak alasannya kenapa dia memakai pampers, misalnya seperti itu. Kemarin saya tanyakan, nggak tahu. Nah, guru kasih tahu, si B memakai pampers karena dia tidak bisa pipis, makanya sama ibunya dia dipakai pampers. Nah, si A ini saya kasih tahu lain kali, teman-temannya dikasih tahu ya, biar tidak membuli B karena dia pakai pampers. Nah, itu cara kita menstabilkan identitas. Kemudian kita validasi tindakan. Kita tanya, menurut kamu, misalnya menurut si A,
perbuatan yang tadi dilakukan itu baik apa enggak. Nah, kemudian dia akan pasti menjawab, enggak baik Bu, itu salah. Dia akan menyatakan seperti itu. Nah, kemudian ketika itu sudah menjadi keyakinan peraturan kita bahwa di kelas itu harus saling menghormati, nah kita tanya sama dia, yakin enggak sama keyakinan kelas kita yang sudah kita buat? Biasanya dia menjawab yakin. Kenapa? Karena kita harus menghormati teman, misalnya seperti itu. Nah, itu proses-proses yang ada di segitiga restitusi ketika kita menghadapi anak. Nah, ini sudah saya praktekkan. Alhamdulillah cukup efektif untuk menghindari masalah yang tidak kita inginkan. Nah, kemudian sebelum saya menyampaikan refleksi saya terkait dengan praktek yang sudah saya terapkan, mungkin dari ibu-ibu ada yang mau bertanya atau curah pendapat atau curhat masalah di sekolahnya atau pernah menggunakan posisi kontrol apa yang sudah ibu-ibu gunakan di lembaganya. Monggo, salah satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lupa juga untuk ibu-ibu semua, saya mau sharing juga mau minta pendapat. Ini mungkin juga sama yang kita alami ya di sekolah ataupun di lingkungan kita. Jikalau kita ada kegiatan perlombaan, bagaimana sih cara yang efektif sekali untuk mengarahkan orang tua atau anak untuk agar tidak tadi kan kebetulan misalnya kan ada kegiatan perlombaan. Nah, untuk yang kalah ini pasti kalau yang nggak mendapatkan hadiah kan pasti menangis atau rewel ya. Nah, kebanyakan orang tua itu kebiasaannya tanya, Bu, kalau harga ini berapa? Harga piala ini berapa? Misalnya nanti anak saya nggak menang biar saya belikan. Takut anak saya ini rewel. Ya, pasti tadinya itu juga ada yang kayak gitu, rewel, nangis, terus ibunya langsung, Bu, besok tolong belikan ya Bu buat anak saya gini-gini biar anaknya menang. Nah, bagaimana sih cara menanamkan yang efektif kepada orang tua juga anak? Yang ini kan sudah pernah saya bilang ke beliau semua sama anak-anak, kalau untuk perlombaan pasti kan ada yang menang sama kalah, tapi juga kurang efektif kalau misalnya kita hanya bicara seperti itu. Untuk ibu-ibu atau Bu Beda khususnya, bagaimana cara menanamkan agar untuk istilahnya menumbuhkan rasa kepercayaan diri, menghargai hasil karya sendiri, tidak menyerah ataupun bisa menerima kekalahan dalam suatu perlombaan atau kompetisi untuk anak-anak. Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk sharingnya sekaligus pertanyaan juga. Ya, ini saya akan mencoba menjawab. Sebetulnya sama Bu, di lembaga saya juga seperti itu. Banyak orang tua yang menginginkan bahwa anaknya itu tidak menangis. Sebetulnya kalau menurut saya langkah yang pertama harus kita lakukan, karena ini adalah budaya positif ini sebenarnya kan sudah ada ya Bu ya, sudah dari dulu memang ada, kita pun juga sudah menerapkan, hanya saja cara-cara kita yang berbeda. Yang pertama harus kita tanamkan kepada anak itu, kalau dalam teori yang sudah saya pelajari ini, jangan menang dan kalah. Jadi tanamkan kepada anak-anak menang dan menang. Jadi di rumah itu ketika kita akan menghadapi sesuatu, misalnya dengan perlombaan, kita harus bisa mengajarkan, misalnya di sekolahan besok akan diadakan, sudah diumumkan oleh ibu gurunya, misalnya besok akan ada lomba kelereng. Semaksimal mungkin berarti kita harus
adakan parenting ini juga penting ya Bu ya untuk pendidikan orang tua, karena tidak semua orang tua mengerti tentang perkembangan anak itu sendiri. Misalnya dengan seperti ini, memberikan besok ada lomba kelereng, sebisa mungkin orang tua di rumah itu kan berlatih dulu, memberikan contoh-contoh, terus menanamkan, ayo berlatih biar besok bisa menang. Kita tanamkan seperti itu. Walaupun nanti pada akhirnya saat di sekolah dia itu kalah, setidaknya dari rumah sama ibunya dia sudah dibekali, dia percaya diri, dia itu menang. Jadi istilah dalam budaya positif pada modul ini yang saya pelajari itu jangan ada kata negatif. Misalnya menang kalah, nanti kalau menang ya alhamdulillah, nanti kalau kalah nggak apa-apa ya. Istilahnya seperti itu jangan ditanamkan, kalahnya itu jangan diutarakan kepada si anak. Menang kalah bagi kita orang dewasa mungkin sudah wajar, sudah biasa dalam perlombaan, tapi untuk menanamkan menang harus menang. Terus kemudian cara yang efektif, yang pertama tadi adalah parenting untuk penanaman. Jadi kita pun melakukan hal yang positif ini tidak bisa sendiri, terutama yaitu dukungan orang tua itu sangat-sangat berpotensi sekali untuk keberhasilan budaya positif ini. Kemudian terkait dengan tadi bahwa orang tua itu memberikan hadiah, misalnya menyuruh bu guru titip dan sebagainya, itu kan berarti dari orang tuanya sendiri ya Bu ya, dari orang tuanya sendiri. Ada juga yang gini, besok pengumuman hadiah, anakku tak masuk no soalnya dia tidak menang, nanti dia pasti akan nangis. Itu kan pemikiran orang tuanya. Jadi yang harus dididik yang pertama itu adalah orang tuanya terlebih dahulu, pemikiran-pemikiran positif yang bisa mengendalikan anak itu kan orang tua. Walaupun pada intinya kendali kontrol seseorang itu ada pada diri anak itu sendiri, tetapi dengan orang tua memberikan hadiah seperti itu meskipun dia tidak menang, atau memberikan apa istilahnya, itu kan penghargaan seperti itu ya Bu ya. Nah itu kalau menurut saya yang harus dididik itu orang tuanya, bukan anaknya dulu, namun orang tuanya. Mungkin ada dari teman-teman yang lain yang mengalami masalah seperti khusus atau di lembaga saya pun juga seperti itu. Monggo kalau ada yang mau curah pendapat atau sudah pernah menerapkan hal yang positif, yang efektif, silakan. Ada Bu Indra. Izin Bu Bibah ya, suaranya agak merdu ini. Sebenarnya semua cara itu bisa dikatakan atau tidak, karena semua itu dimulai dengan proses coba lagi, gagal, coba lagi, atau trial and error ya. Tapi memang benar, ketika kita dihadapkan kepada suatu pilihan penyelesaian masalah, pasti kita ambil yang terbaik ya, jelas itu. Seperti kata Bu Bibah yang ada di slide terakhir itu tadi. Tetapi pada kenyataannya kadang ketika kita menyampaikan suatu kayak maksudnya penyelesaian masalah, tidak dipungkiri bahwa emosi kita itu juga ikut terlibat. Tergantung bagaimana emosi kita saat itu. Makanya setiap kali kita ke sekolah itu kita stabilkan emosi. Tidak jarang saya juga melakukan hal-hal yang mungkin seperti tadi kan, pengontrolan anak-anak itu semuanya sudah pernah saya lakukan, walaupun saya tahu yang terbaik yang bagaimana. Dan juga untuk kasus yang seperti ini, untuk kasus yang khusus utarakan tadi, untuk bagaimana cara menanamkan kepada anak bahwa menang kalah itu biasa, yang dianggap orang dewasa juga biasa, dan bagaimana kita menyampaikan kepada orang tua
kalau kemarin di saya itu Bu, ketika mau lomba, anak-anak yang B biasanya tanpa didampingi orang tua, sedangkan yang A rata-rata orang tuanya itu nonton. Jadi sebelum lomba kemarin itu kita kayak apel, dan itu pertama kali di saya Bu, kan kita jarang menggunakan lapangan, jadi pertama kali. Dan waktu itu juga di situ orang tua sebagai saksi. Jadi saya seperti ini ngomongnya ya, entah ini yang mana ya yang benar, tapi ini relatif cukup berhasil. Jadi anak-anak itu di situ dan orang tuanya juga diberitahu bahwa kalau yang pertama ini memang ada orang tua kelas A itu yang di belakang layar, di balik layar kita, walaupun sudah kita omong itu anaknya diginikan, masuk ngomong gak iso kalah karo iki. Nah itu sebenarnya bentuk motivasi yang merendahkan anak. Akhirnya anaknya itu akan punya kayak rendah diri gitu Bu. Ada satu anak kelas A yang gitu. Nah tapi cara penyampaian ke orang tua saya bilang gini, ibu-ibu mohon izin ya, lomba ini itu untuk melatih kemarin itu rasa Bu, perlombaan itu membangun sportivitas. Jadi kalau kita menang ya kita dapat hadiah, kalau kita kalah itu nggak masalah, karena di sini tidak ada yang kalah teman-teman ya, semuanya dapat hadiah kan. Jadi di waktu pertama semuanya itu saya kasih hadiah Bu. Ayo, ini sebagai bukti kita semangat. Jadi ini bukan penghargaan, jadi kita kasih hadiah semuanya. Ini mungkin di salah satu sisi itu juga kita ada yang keliru ya, tapi ini cukup efektif bagi saya. Jadi semuanya saya kasih hadiah berupa makanan. Waktu itu roti ya, nggak salah saya berikan roti. Nah teman-teman sudah dapat hadiah semua kan? Di sini kita habis ini mau lomba. Nah lombanya nanti walaupun kita kalah nggak apa-apa ya, kita kan sudah berusaha, kita sudah menang, misalnya nih menang sama ini, tapi pas di final kita kalah ya nggak apa-apa, dapat hadiah, tapi kita sudah merasakan merasakan bahwa kegiatan lakukan menyenangkan. Ya ngomongnya bahasa anak-anak, aku kemarin tuh campur bahasa Jawa juga itu. Jadi terus ibunya saya WA di grup, memang ini kurang kata itu. Jadi kita sampaikan ke orang tua, mohon ibu-ibu anaknya tidak usah dibelikan hadiah sendiri. Saya bilang gitu, nanti anak-anak biar bisa ini loh, menghargai bahwa kalau ini itu nggak semuanya bisa dapat hadiah. Jadi saya ngomong di grup WA seperti itu, jadi orang tua nggak ada yang nggak tahu ya Bu ya, kalau di rumah, yang penting di sekolahan nggak sampai anak-anak rewel minta hadiah ke ibunya. Jadi disampaikan di situ semuanya, hari ini gimana perasaannya, seneng nggak? Seneng dong, mesti anak-anak jawab gitu, seneng, boleh aku lomba, aku menang gitu. Semuanya pemenang ya, aku mesti bilang gitu. Nanti kalau yang dapat hadiah itu yang usahanya paling bagus, tapi yang tidak dapat hadiah ya sudah berusaha untuk menang kan tadi. Itu kemarin cukup efektif Bu, jadi tidak ada yang rewel minta hadiah, tapi saya juga tidak tahu di rumah ngapain, atau nangis atau enggak, itu saya nggak tahu. Tetapi tidak ada laporan untuk minta hadiah itu di apa, hadiahnya berapa harganya, atau biar besok anak saya berikan, tidak ada. Alhamdulillah. Jadi kita open gitu loh Bu, kita open bagaimana peraturan kita untuk menangani anak-anak, mengontrol anak-anak di lembaga. Jadi kita sama orang tua kerjasama biar enggak ya kalau cinta tepuk sebelah tangan lah Bu ya, yang ini sudah oke ternyata di rumah enggak, itu masih ada lah kayak gitu, masih, tapi sampai sekarang masih berbenah diri karena masih ada banyak hal yang saya baru tahu dari Bu Biba hari ini. Terima kasih banget ilmunya, saya juga belajar lagi. Itu aja yang bisa saya sharingkan, mohon maaf kalau ada yang salah kata ya Bu. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Indra yang sudah sharing tentang solusi untuk menghadapi orang tua yang memberikan hadiah ya, memberikan hadiah apa saja, misalnya
termasuk kita sendiri Bu sebagai orang tua, kita sering sekali memberikan hadiah kepada anak untuk sesuatu hal yang sebenarnya itu kewajiban yang harus dia lakukan, tapi dengan kita memberikan iming-iming dan lain sebagainya. Nah itu seringkali, termasuk saya sendiri juga sering melakukan hal itu. Nah dengan ini kita berusahalah lebih baik lagi sebagai diri kita sendiri. Kita mulai dari diri kita sendiri. Kita mungkin tidak bisa mengkondisikan orang lain untuk berbuat sesuatu yang sesuai dengan aturan yang sudah kita tahu atau sudah kita terapkan. Setiap orang memiliki karakter sendiri, dan budaya positif ini tentu ketika kita bisa menerapkan di sekolah dengan baik, kita mulai dari diri kita sendiri, kemudian kelas lingkungan kecil, kelas kita, kemudian sekolah, dan kemudian masyarakat. Nah, jadi budaya positif ini bisa berjalan ketika kita bisa berkolaborasi dengan baik, yaitu dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat, dan juga dengan orang tua, serta dengan anak itu sendiri. Insya Allah bisa tercapai kondisi yang positif. Baik, untuk selanjutnya yaitu pengalaman saya dan pembelajaran setelah menerapkan konsep budaya positif, baik di kelas maupun di rumah. Yang pertama adalah setelah mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif, saya baru tahu bahwa ternyata kita tidak perlu memberikan hukuman ataupun penghargaan untuk bisa mendisiplinkan siswa atau anak kita, karena yang harus kita lakukan adalah dengan menanamkan hal positif, dimulai dengan kalimat-kalimat yang positif. Sebisa mungkin sebagai figur yang dicontoh. Kita itu guru, itu kan juga figur yang dicontoh, idola bagi siswa. Kemudian apalagi kita juga perempuan, ibu bagi anak-anak kita di rumah. Kita itu adalah figur utama. Ibarat kalau film itu kita pemeran utamanya. Nah, sebaik mungkin kita menggunakan kata-kata yang positif, hindari kata-kata menyalahkan atau kata-kata yang bisa membuat anak itu mentalnya itu goyah. Nah, sebaik mungkin kita hindari. Mungkin kali ini kita tidak bisa berubah dengan 100%, tapi sedikit demi sedikit, pelan tapi pasti. Kemudian keyakinan yang positif sehingga bisa menjadi budaya yang positif. Sebagai pendidik atau orang tua, kita harus tahu betul posisi kontrol yang harus kita gunakan agar bisa membawa dampak positif untuk siswa dan putra-putri kita di rumah. Adapun contoh penerapan atau dokumentasi yang pernah saya terapkan untuk, dan insya Allah di lembaga-lembaga ibu-ibu semuanya sudah menjalankan. Yang pertama adalah pengalaman penerapan untuk menanamkan kebajikan universal. Apa sih kebajikan universal itu? Kebajikan universal itu ya sikap-sikap positif seperti jujur, disiplin, menghormati, kemudian menghargai teman, kemudian bertakwa, yang sebenarnya semuanya itu sudah tertuang dalam profil pelajar Pancasila, dan saya yakin ibu-ibu semua sudah menerapkan. Ini adalah ada beberapa gambar yang sempat saya dokumentasikan. Yang pertama adalah menyambut siswa itu juga penting untuk memberikan semangat belajar bahwa dia sudah diterima dengan baik di lembaga. Nah, kemudian dengan bersalaman dengan kedua tangan, itu nilai apa sih yang kita ingin tanamkan pada anak, yaitu sopan santun, menghormati orang yang lebih tua. Nah, sebisa mungkin kegiatan bersalaman dengan dua tangan ini juga bisa anak-anak lakukan di rumah. Jadi di sekolah kita mempraktekkannya, juga memberikan contoh kepada teman-teman yang lain. Terus anak-anak di rumah juga bisa melakukannya. Kemudian yang kedua yaitu ada kegiatan sholat duha juga di lembaga saya. Ini untuk menanamkan nilai iman dan takwanya anak-anak. Harapan kami anak-anak nanti ketika sudah dewasa atau sudah beralih jenjang ke jenjang berikutnya, dia akan terbiasa melakukan sholat. Misalnya ini kan sholat duha, jadi dia akan terbiasa sholat duha. Harapan kami seperti itu. Kita sebagai pendidik hanya bisa memberikan contoh-contoh saat mereka
dalam pengawasan kita di sekolah. Selebihnya di rumah, harapan kita tentu sama, mereka bisa melakukan hal positif yang sudah kita contohkan. Kemudian yang ini adalah berbagi dengan teman. Di sini nilai yang ingin kita munculkan adalah berbagi, kemudian menyayangi teman. Misalnya ada teman yang tidak membawa bekal, kita menanamkan karakter kepada anak, ayo siapa yang mau memberi. Nah, anak yang sudah memiliki karakter baik atau karakter yang mau berbagi, dia pasti saya bu. Nah, otomatis nanti anak-anak yang lain pun akan melihatnya, melihat kebaikan atau sisi positif dari anak tersebut. Pasti ada di kelas kita yang sudah memiliki sifat bawaan seperti itu. Jadi kita tidak perlu memberikan, ayo siapa yang bawa ini, ayo kita beri temannya, ayo siapa yang mau memberikan bekalnya. Kita tidak perlu seperti itu. Dengan melihat contoh nyata, anak-anak yang lain pun akan melakukan hal yang sama. Kemudian yang ketiga ini adalah mengembalikan, ini sesuai dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang sudah dilakukan, yaitu mengembalikan mainan setelah digunakan. Nah, anak akan terbiasa mandiri ketika dia sudah bermain di kelas dengan nyamannya, dan ketika ada bel masuk, dia akan dengan sigap membersihkan, terus mengembalikan. Dan harapan kita seperti ini juga dilakukan di rumah dengan membereskan mainan di rumah atau membantu orang tua. Nah, itu nilai-nilai yang ingin kita tanamkan. Banyak sekali yang sudah kita tanamkan, terutama kita kan usia dini ya ibu-ibu ya, kita mengajarkan anak di usia dini yang penanaman karakternya itu kita perkuat dengan hal-hal yang positif. Insya Allah kita semua sudah melakukan. Hanya saja dengan cara-cara kita berbahasa, dengan cara kita berperilaku, itu mungkin yang harus kita perbaiki agar anak-anak itu karakternya lebih kuat ketika dia nanti dewasa. Nah, berikut adalah contoh peraturan dan keyakinan kelasnya, tujuan atau nilai kebajikan yang ingin dicapai itu apa. Contohnya adalah selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi nilai kebajikan yang ingin dicapai adalah tanggung jawab. Kemudian misalnya dilarang mengganggu orang lain, mengganggu temannya. Nilai kebajikan yang kita tanamkan adalah menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, itu nilai kebajikan yang ingin kita tanamkan adalah menghormati orang lain, berkomitmen, atau juga bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Ini hanya nilai-nilai kebajikan yang sebagian yang saya tulis sebenarnya dalam satu kegiatan atau satu keyakinan kelas. Itu banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang ada. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, misalnya ada istilah-istilah seperti itu atau himbauan seperti itu. Nah, itu tujuan kita menanamkan kebajikan, keselamatan, kemudian menghormati orang lain dan lain sebagainya. Di sini ada. Kemudian yang tentunya yang harus kita lakukan sebagai pendidik ataupun orang tua di rumah, menurut pendapat saya yang paling efektif itu adalah memberikan contoh. Ketika kita hanya bisa memerintah, kita akan diabaikan oleh anak-anak kita di rumah ataupun di sekolah. Namun ketika kita bisa memberikan contoh, misalnya mengembalikan sesuatu kepada tempatnya dan lain sebagainya, itu akan lebih tertanamnya, itu akan lebih membekas daripada hanya sekedar himbauan atau sebuah aturan atau perintah saja. Kemudian ada video penerapan, ini nanti saya share di grup WA saja ya ibu-ibu ya, karena waktunya juga sudah hampir 1 jam dan ibu-ibu juga masih di sekolah, juga harus jadi ibu-ibu juga masih di sekolah, harus pulang. Jadi saya terima kasih kepada ibu-ibu semua yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan pengibasan ini. Tentu harapan kita adalah kegiatan
kita di rumah maupun di sekolah bisa membawa dampak positif bagi anak, khususnya untuk masa depan dia. Kemudian strategi apa yang harus kita lakukan untuk merubah itu adalah kita mulai dari diri kita sendiri. Ya, ketika kita kalaupun bisa mempengaruhi orang lain itu sudah hebat menurut saya. Tapi yang langkah pertama adalah kita disiplinkan diri kita sendiri. Kita mulai berubah dari kita sendiri. Kemudian dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang mampu meningkatkan kompetensi kita, kemudian berkolaborasi, terutama ini yang paling penting yaitu kalau kita dalam lingkup lembaga adalah berkolaborasi dengan teman sejawat, kepala sekolah, dan wali murid. Kemudian ketika aturan atau kegiatan positif itu sudah dilakukan, kita harus konsisten terhadap perubahan atau aturan yang sudah dibuat, yaitu dengan membuat jadwal dan target keberhasilan. Misalnya kita membuat jadwal membuang sampah harus pada tempatnya, misalnya dalam kondisi anak yang belum bisa menyayangi lingkungan. Nah, target keberhasilan kita itu berapa? 1 minggu, 2 minggu, atau cuma 1 hari? Nah, itu kita harus punya target, terutama untuk diri kita sendiri ya ibu-ibu. Monggo kita sama-sama belajar untuk lebih baik lagi. Saya pun di sini juga masih belajar. Banyak hal mungkin yang sudah kita lakukan dan semoga bisa membawa manfaat untuk kita semuanya. Dan kemudian terima kasih, jika guru bergerak maka Indonesia maju. Maka ayo kita bergerak bersama-sama agar bisa membawa dampak positif untuk anak-anak kita di rumah maupun anak-anak didik kita, supaya mereka bisa menjadi generasi-generasi yang berkarakter yang baik. Karena dengan menerapkan budaya positif ini secara konsisten dan sebaik mungkin, maka kita sebagai pendidik ataupun sebagai orang tua, kita akan melahirkan generasi Indonesia yang bukan hanya cerdas tetapi juga berkarakter baik. Terima kasih ibu-ibu atas waktunya, dan mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Sebelum kita akhiri sesi, kita foto dulu ya. Silakan diaktifkan kameranya. Kita pakai gaya apa ibu-ibu? Ya wes, gini ya, bentar-bentar tak tampilkan semua. Ayo, angkat. 1, 2, 3. Bentar-bentar. Lagi. Yang lain. Yang lain. Ini mungkin 1, 2, 3. Terima kasih ibu semua, selamat beristirahat, semoga ilmunya bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.
guru lihat Mas Sekaf itu angkat kakinya siapa tadi yang diangkat? Kakinya siapa tadi yang diangkat? Mas siapa tadi? Rizky ya? Jangan sampai makan ini. Kenapa tadi kakinya Rizky kok diangkat? Kenapa namanya? Cek jatuh. Kalau jatuh itu sakit apa enggak? Sakit. Kalau Mas Sekaf yang diangkat kayak gitu mau apa enggak? Enggak mau. Berarti tindakan itu benar apa salah ya? Salah. Terus Mas Sekaf yakin enggak dengan keyakinan kelas kita? Yakin. Kalau yakin berarti Mas Sekaf harus belajar merubah sikapnya. Terus gimana ya caranya merubahnya itu? Cek enggak menjatuhkan temannya gimana caranya? Bersikap baik sama teman ya. Oke. Terus boleh diulangi lagi yang seperti itu? Enggak boleh. Tadi sudah minta maaf sama Rizky. Sudah minta maaf hebat, pinter. Terus lain kali enggak boleh diulangi lagi. Ya. Terima kasih Mas Sekaf, anak hebat. Tos dulu. Ih, pinter. Sayang, hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas, yaitu keyakinan kelas kita. Kita buat peraturan kesepakatan kelas kita. Siapa yang mau usul? Ayo, mau usul apa Mas Rizky? Biar kelas kita nyaman. Gak ada orang. Kata semuanya kemana? Kalau habis bermain dibereskan katanya Mbak Aira. Sepakat apa enggak? Sepakat apa enggak? Setuju apa enggak? Kalau habis bermain katanya Mbak Aira harus dikembang. Apalagi itu yang pertama, yang kedua apa? Peraturan di kelas. Bersih-bersih kelas ya. Menjaga kebersihan kelas dengan cara apa? Menyapu katanya Mbak. Mengepel. Ada lagi? Oh, kursinya dirapikan. Hebat. Kalau habis makan bekal dikembalikan. Kemudian sampahnya